Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Kartini dalam salah satu pembahasan ekonomi mikro. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur pasar, yaitu salah satunya adalah struktur pasar persaingan sempurna. Jadi nanti video pembelajaran berikutnya adalah membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep pasar persaingan sempurna, kemudian menjelaskan keuntungan maksimum jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, kemudian berikutnya mampu menjelaskan kegiatan perusahaan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kita masuk pengertian pasar persaingan sempurna itu apa, yaitu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga barang atau jasa dan yang diperjualbelikan barangnya bersifat homogen. Ciri dari pasar persaingan sempurna itu adalah perusahaan merupakan pengambil harga atau price taker. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu perusahaan-perusahaan yang masuk dalam pasar persaingan sempurna dia tidak bisa membuat kebijakan harga sendiri, tapi dia mengambil harga yang telah ditetapkan berdasarkan harga keseimbangan pasar, yaitu terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran di pasar. Kemudian perusahaan mudah untuk masuk atau keluar dari pasar persaingan sempurna. Karena jumlah orang yang menjualnya banyak, maka perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam pasar persaingan sempurna itu sangat mudah untuk masuk maupun keluar, sehingga keluar masuknya itu tidak akan mempengaruhi pasar yang ada. Berikutnya, barang yang dihasilkan atau dijual belikan itu bersifat homogen, artinya sama, barang yang diperjualbelikannya itu sama, baik sifat, bentuk, dan semuanya itu adalah sama. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah misalnya penjualan beras, kemudian gandum, hasil pertanian sayur, dan juga seperti ikan atau perikanan. Nah, itu semuanya adalah yang bisa terkategorikan sebagai pasar persaingan sempurna karena semua ciri dan karakteristik barangnya itu adalah sama atau homogen. Kemudian terdapat banyak perusahaan di pasar. Jadi tidak hanya satu atau dua saja, tapi banyak yang ikut bertransaksi atau memasukkan dirinya sebagai bagian dari pasar persaingan sempurna. Kemudian juga cirinya pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Nah, jadi karena pembelinya itu mempunyai pengetahuan yang baik mengenai harga di pasar persaingan sempurna, maka otomatis perusahaan tadi dia tidak bisa memainkan harga untuk ketika dia menjual barangnya di pasar persaingan sempurna. Kalau ditinggikan, maka orang akan beralih kepada barang lain yang harganya lebih murah atau sesuai dengan harga pasar. Berikutnya, syarat memaksimumkan keuntungan dalam perusahaan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Yaitu bisa dengan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total atau TR dan TC-nya itu dalam keadaan yang paling maksimal jumlahnya. Kemudian bisa membandingkan hasil penjualan marginal atau MR itu dibandingkan dengan biaya marginal atau MC. MR harus sama dengan MC. Jadi ada dua hal yang bisa digunakan atau dijadikan patokan laba maksimal yang bisa diambil oleh perusahaan ketika dia berada di analisis jangka pendeknya adalah dengan membandingkan TR dan TC itu dalam keadaan posisi yang paling tinggi atau paling maksimal. Kemudian yang kedua bisa membandingkan dengan MR sama dengan MC. Apabila MR itu lebih dari MC, maka produksi terus ditingkatkan untuk menambah keuntungan.
Apabila MR, marginal revenue, lebih kecil dari marginal cost, maka produksi diturunkan akan menambah keuntungan. Nah, itu rumusnya atau hal yang harus dilakukan ketika perusahaan mau melihat MR dan MC-nya. Ketika MR sama dengan MC berarti sudah laba maksimal yang diperoleh oleh perusahaan pada saat itu. Kemudian tabel hasil penjualan, biaya produksi dan keuntungan, bisa dilihat di situ jumlah produksi adalah 0 sampai 10 unit, hasil produksinya dari 150 kemudian sampai jumlah produksi 10 menghasilkan penjualan 1.500. Kemudian biaya produksinya mulai tidak ada kegiatan produksi, tetap mengeluarkan biaya, berarti itu adalah sebagai biaya tetap, yaitu 100. Ketika memproduksi 10 unit, maka biaya produksinya adalah 1.800. Keuntungannya tinggal mengurangkan hasil penjualan dikurang dengan biaya produksi. Akhirnya di situ bisa dilihat bahwa keuntungan yang paling maksimal adalah ketika di posisi 6 dan 7 jumlah produksi, 6 dan 7 unit jumlah produksi, yaitu hasil penjualannya 9.000 dan biaya produksinya 480. Ketika dia memproduksi 6 unit, keuntungannya adalah 420. Sama juga ketika dia mengkonsumsi 7 unit, hasil penjualannya adalah 1.050, biaya produksinya adalah 630 dan keuntungannya adalah 420. Jadi sama-sama pada saat 6 dan 7 ini dia mendapatkan keuntungan yang paling maksimal, yaitu 420. Jadi bisa dilihat di situ ketika dia lebih dari 420, maka dia harus memikirkan apakah harus menambah jumlah produksi atau tidak, karena dengan menambah jumlah produksi, laba atau keuntungan yang diperolehnya akan menurun. Ini adalah kurva TR dan TC, hasil penjualan, biaya produksi dan keuntungan maksimalnya, yaitu di garis merah itu menunjukkan total revenue atau hasil penjualannya, dan yang garis biru itu menunjukkan biaya produksi. Ketika selisih antara garis merah TR ini dengan garis biru TC, di sini menunjukkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Lewat dari garis biru melewati garis merah atau garis kurva TR melewati garis kurva TC melewati garis TR, maka di situ akan memperoleh kerugian. Kemudian di sini adalah untuk tabel hasil penjualan, biaya produksi dan keuntungan maksimal. Itu adalah ketika dia memproduksi jumlah barang sebanyak 7 unit, tambahan keuntungannya atau tambahan hasil penjualannya MR sama dengan 150, MC-nya adalah 150. Tambahan keuntungannya 0. Berarti di sini keuntungan maksimalnya diperoleh ketika MR sama dengan MC, yaitu 150. Jumlah keuntungan yang diperoleh adalah 520. Kemudian 4 kemungkinan corak keuntungan atau kerugian perusahaan dalam jangka pendek itu ada 4 hal, yaitu pada saat mendapat untung melebihi normal, artinya keuntungannya berlipat ganda, itu ketika harga lebih tinggi dari biaya rata-rata paling minimum. Kemudian dia bisa mendapatkan untung normal, yaitu jika total penjualan sama dengan biaya total. Kemudian kondisi ketiga, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya variabel atau biaya perubah adalah jika harga lebih rendah daripada biaya total dan lebih tinggi daripada biaya rata-rata. Kemudian kondisi keempat yang terakhir, perusahaan ditutup atau dibubarkan. Ditutup ini dalam artian dia menghentikan kegiatan produksi, yaitu jika hasil penjualan kurang dari biaya berubah, biaya variabel. Jadi ketika hasil penjualannya itu di bawah dari biaya variabel, maka perusahaan sebaiknya berhenti untuk melakukan kegiatan produksi atau bahkan bisa dibubarkan. Kemudian kegiatan operasional perusahaan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna, bahwa dalam jangka panjang semua biaya itu dikatakan sebagai biaya variabel. Kenapa semuanya bisa dikatakan sebagai biaya variabel? Karena adanya kemungkinan terjadinya kemajuan teknologi, kemudian kenaikan upah tenaga kerja, dan juga kenaikan harga secara umum atau inflasi.
Efek perubahan yang mempengaruhi biaya produksi dalam jangka panjang adalah jika permintaan bertambah, maka setiap perusahaan akan mendapatkan keuntungan melebihi normal. Semakin banyak perusahaan masuk dalam pasar, menyebabkan keuntungan kembali normal. Tapi jika permintaan berkurang, maka setiap perusahaan akan mengalami kerugian karena turunnya harga atau harga satuan itu lebih kecil daripada biaya rata-rata biaya variabel AVC, sehingga banyak perusahaan yang menghentikan kegiatannya. Kemudian berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan menyebabkan naiknya harga secara perlahan-lahan. Akhirnya nanti perusahaan di pasar persaingan sempurna pada jangka panjang akan kembali mendapatkan keuntungan yang normal. Oke, kemudian selanjutnya keuntungan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna untuk jangka panjang itu ketika apa? Yaitu perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang semuanya tidak bisa dikategorikan seperti jangka pendek tadi, ada 4 hal, tapi kalau dalam pasar persaingan sempurna untuk jangka panjang, semua keuntungan yang kemungkinan diterima oleh perusahaan adalah bersifat keuntungan yang normal. Kemudian kelebihan pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan sempurna mampu untuk memaksimumkan efisiensi produktif, yaitu biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang paling minimum, kemudian biaya rata-rata yang paling rendah dalam setiap produksinya. Itu yang ketika dia mampu untuk menjadikan kegiatan produksinya itu memiliki efisiensi produktif. Kemudian ketika itu juga pasar persaingan sempurna dia memiliki efisiensi alokatif. Apa itu? Yaitu harga sama dengan biaya marginal. Artinya harga jual yang ditawarkannya di pasaran itu bisa menutupi biaya marginal atau sama dengan biaya marginal. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Kemudian menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen, kemungkinan biaya produksi akan lebih tinggi, dan juga yang terakhir distribusi pendapatan tidak selalu merata. Demikian video pembelajaran untuk pasar persaingan sempurna. Video berikutnya nanti akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.